Rasa malu bukanlah kelemahan, bukan pula penghalang untuk berkembang. Ia adalah penjaga yang bekerja diam-diam agar kita tidak kehilangan arah di tengah dunia yang semakin bising. Pernah gak kita berhenti sebentar lalu bertanya, sejak kapan rasa malu dianggap sebagai sesuatu yang harus disingkirkan? Sejak kapan menjaga diri justru dibilang ketinggalan zaman, sementara mempertontonkan segalanya dianggap keberanian? Padahal rasa malu itu bukan tanda lemah, bukan juga bentuk ketakutan. Rasa malu adalah pagar. Ia ada bukan untuk membatasi kebebasan, tapi untuk melindungi kita agar tidak melangkah terlalu jauh tanpa sadar. Hari ini banyak hal yang dulu dijaga dengan hati-hati, kini dengan mudah dipamerkan. Bukan karena terpaksa, tapi karena dianggap wajar, bahkan dibenarkan. Perlahan batas antara pantas dan tidak pantas mulai kabur. Yang dulu terasa salah, sekarang terasa biasa. Yang dulu ditegur, sekarang dibela. Dan yang masih memilih menjaga diri, justru sering dianggap aneh. Masalahnya bukan sekadar soal gaya hidup atau tren zaman. Yang patut kita khawatirkan adalah ketika rasa malu benar-benar hilang. Karena saat itu terjadi, bukan hanya adab yang runtuh, tapi juga arah hidup. Tanpa rasa malu, manusia akan selalu punya pembenaran, tapi jarang mau bertanya, apakah yang dilakukan ini benar, atau hanya ingin dilihat dan diakui. Saat rasa malu dianggap ketinggalan zaman. Perlahan tapi pasti, makna rasa malu mengalami pergeseran yang cukup mengkhawatirkan. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai bagian dari adab, kini sering dipersepsikan sebagai penghalang untuk mengekspresikan diri. Menjaga sikap, cara berpakaian, dan cara berbicara yang pantas justru kerap diberi label kuno, tidak percaya diri, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Seolah-olah untuk disebut modern, seseorang harus berani membuka apa yang dulu dijaga. Di banyak ruang publik, termasuk media sosial, rasa malu tidak lagi ditempatkan sebagai nilai, melainkan sebagai batas yang harus dilampaui. Orang yang masih memilih menahan diri sering dianggap terlalu kaku, terlalu jaim, atau sok suci. Sementara mereka yang berani tampil tanpa filter, tanpa batas, justru dipuji sebagai sosok yang jujur dan apa adanya. Padahal keberanian yang tidak disertai kesadaran seringkali bukan keberanian, melainkan kecerobohan yang dibungkus pembenaran. Yang lebih memprihatinkan, perubahan ini terjadi secara perlahan, sehingga terasa normal. Ketika sesuatu terus-menerus ditampilkan, lama-kelamaan mata terbiasa, hati pun ikut menoleransi. Apa yang dulu mengundang rasa risih, kini hanya dianggap konten. Apa yang dulu membuat kita menunduk, sekarang justru ditonton bersama tanpa rasa bersalah. Disinilah bahaya terbesar itu bermula, saat kepekaan hati pelan-pelan mati. Rasa malu sejatinya tidak pernah dimaksudkan untuk mengekang. Ia adalah kompas batin yang membantu seseorang membedakan mana yang layak dipertontonkan dan mana yang sebaiknya dijaga. Ketika kompas ini dicabut, arah hidup menjadi kabur. Orang tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu pantas, melainkan apakah sesuatu itu ramai dan mendapat perhatian. Jika rasa malu terus dianggap sebagai sesuatu yang usang, maka yang hilang bukan hanya nilai sopan santun, tetapi juga kemampuan untuk menghargai diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan zaman yang membuat rasa malu terlihat kuno, melainkan manusia yang mulai lupa bahwa menjaga diri adalah bentuk kemuliaan, bukan keterbelakangan. Budaya pamer dan validasi yang murah. Di tengah kehidupan digital hari ini, perhatian menjadi mata uang yang sangat berharga. Semakin banyak yang melihat, menyukai dan berkomentar, semakin seseorang merasa diakui keberadaannya. Dari sinilah budaya pamer perlahan tumbuh dan dianggap wajar.
Apapun yang bisa menarik perhatian akan dilakukan, bukan lagi soal kualitas, makna, atau nilai, melainkan soal seberapa besar respons yang bisa didapatkan. Media sosial pada awalnya hanya ruang berbagi, namun kini berubah menjadi panggung pembuktian diri. Banyak orang tidak lagi bertanya apakah yang ditampilkan itu pantas, tetapi apakah itu bisa viral. Tubuh dan kehidupan pribadi, bahkan hal-hal yang seharusnya dijaga, perlahan dijadikan komoditas. Semua demi satu hal, yaitu validasi. Sayangnya validasi semacam ini seringkali bersifat semu dan sementara. Ketika seseorang terbiasa mendapatkan pengakuan dari angka, jumlah like, view, dan komentar perlahan, nilai dirinya pun ikut ditentukan oleh angka yang sama. Saat respons menurun, rasa gelisah muncul, maka konten dibuat semakin berani, semakin terbuka, dan semakin jauh dari batas yang dulu dijaga. Bukan karena tidak tahu risikonya, tetapi karena perhatian sudah terlanjur menjadi kebutuhan. Di titik ini, rasa malu mulai tersingkir. Ia dianggap tidak relevan dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan kompetitif. Padahal, tanpa disadari, yang terjadi adalah penurunan standar diri. Sesuatu yang dulu terasa berat untuk ditampilkan, kini terasa ringan karena sudah berkali-kali dilakukan. Hati menjadi kebal, dan perasaan pun perlahan tumpul. Budaya pamer dan validasi murah ini berbahaya karena mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak pada seberapa banyak ia dilihat, bukan seberapa utuh ia menjaga dirinya. Ketika apresiasi datang tanpa usaha dan tanpa proses, ia tidak lagi mendidik, melainkan menipu, memberi rasa puas sesaat, namun meninggalkan kekosongan yang harus diisi lagi dan lagi. Pada akhirnya, perhatian yang didapat dengan mengorbankan rasa malu tidak pernah benar-benar menguatkan. Ia hanya membuat seseorang terus bergantung, terus mencari, dan perlahan kehilangan kemampuan untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ketika rasa malu hilang, batas pun ikut hilang. Rasa malu sejatinya berfungsi sebagai garis halus yang menjaga seseorang agar tidak melampaui batas. Ia bekerja tanpa suara, namun sangat menentukan arah sikap dan keputusan. Ketika rasa malu masih ada, seseorang akan berhenti sejenak sebelum bertindak. Bertanya dalam hati, apakah yang dilakukan ini pantas? Apakah ini layak dipertontonkan? Dan apakah ini akan berdampak baik dalam jangka panjang? Namun ketika rasa malu mulai hilang, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menghilang bersamanya. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk mengekspresikan diri tanpa kendali. Segala sesuatu dibungkus dengan istilah kebebasan, hak pribadi, dan pilihan hidup. Padahal kebebasan tanpa batas bukanlah kemerdekaan, melainkan kebingungan yang disamarkan. Saat tidak ada lagi batas yang disepakati, semua hal terasa sah untuk dilakukan, selama tidak melanggar hukum secara langsung, meski secara etika dan adab jelas melukai nilai. Di kondisi seperti ini, kritik seringkali dianggap sebagai serangan, dan nasihat dipersepsikan sebagai bentuk iri hati. Orang tidak lagi mau mendengar, karena merasa paling berhak atas hidupnya sendiri. Padahal kehilangan kemampuan menerima teguran adalah tanda bahwa rasa malu sudah benar-benar melemah. Sebab orang yang masih memiliki rasa malu, meski tidak selalu setuju, tetap mampu merenung. Tanpa batas yang jelas, seseorang akan mudah terbawa arus. Apa yang ramai akan diikuti, apa yang viral akan ditiru. Standar hidup tidak lagi dibangun dari prinsip, melainkan dari tren. Dan ketika tren berubah, identitas pun ikut goyah. Inilah mengapa banyak orang terlihat berani di depan kamera, tetapi rapuh ketika sendirian. Hilangnya rasa malu juga membuat seseorang sulit membedakan antara ekspresi dan eksploitasi diri. Tidak semua yang bisa dilakukan perlu dilakukan. Tidak semua yang bisa ditampilkan harus ditampilkan. Namun ketika batas ini runtuh, kepekaan pun ikut runtuh bersamanya.
Pada akhirnya, hidup tanpa rasa malu bukan membuat seseorang lebih merdeka, melainkan membuatnya kehilangan arah. Karena tanpa batas, manusia tidak tahu kapan harus berhenti, dan ketika berhenti sudah tidak lagi terasa perlu. Disitulah kerusakan mulai dianggap normal. Kenapa ini banyak terjadi sekarang? Fenomena hilangnya rasa malu bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia tumbuh dari banyak faktor yang saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain. Salah satunya adalah perubahan lingkungan yang begitu cepat, sementara pembentukan nilai berjalan jauh lebih lambat. Dunia bergerak maju dengan teknologi, tetapi tidak selalu diiringi dengan kedewasaan dalam menyikapinya. Pendidikan hari ini lebih sering menekankan pada pencapaian dan kemampuan, namun kurang memberi ruang pada pembentukan karakter. Anak-anak dan remaja tumbuh dengan paparan informasi yang sangat luas, tetapi tanpa cukup bekal untuk memilah mana yang layak ditiru dan mana yang seharusnya dihindari. Akibatnya, apa yang sering terlihat dianggap sebagai kebenaran, bukan lagi dipertanyakan sebagai nilai. Selain itu, figur publik dan pembuat konten memiliki pengaruh yang sangat besar. Apa yang mereka tampilkan secara tidak langsung membentuk standar baru di masyarakat. Ketika perilaku tanpa rasa malu mendapat sorotan, pujian, dan keuntungan, pesan yang sampai menjadi sederhana. Semakin berani, semakin dihargai. Tanpa disadari, banyak orang belajar bahwa batas bisa dinegosiasikan selama mendatangkan perhatian. Lingkungan sosial juga turut berperan. Ketika perilaku tertentu terus dibenarkan, bahkan dilindungi, rasa malu perlahan kehilangan fungsinya. Teguran dianggap menghakimi, sementara pembiaran dianggap toleransi. Padahal, tidak semua pembiaran adalah bentuk penerimaan yang sehat. Ada kalanya, diam justru ikut menyuburkan kesalahan. Di sisi lain, ada rasa takut yang jarang disadari, yaitu takut tidak dianggap, takut tertinggal, dan takut tidak terlihat. Ketakutan ini mendorong seseorang untuk melakukan apapun agar tetap relevan. Dalam kondisi seperti ini, rasa malu dianggap penghambat karena ia mengajak untuk berhenti dan berpikir, sementara dunia menuntut untuk terus tampil dan bergerak. Pada akhirnya, banyak orang bukan tidak tahu bahwa batas itu penting, melainkan sudah terlalu lelah untuk mempertahankannya sendirian. Ketika lingkungan tidak lagi mendukung nilai, menjaga rasa malu terasa seperti perjuangan. Dan dari sinilah kita bisa memahami mengapa kehilangan rasa malu kini bukan lagi kasus individual, tetapi gejala sosial yang semakin meluas. Dampak jangka panjang yang jarang dibahas. Hilangnya rasa malu seringkali tidak langsung menimbulkan dampak yang terlihat. Di awal semuanya tampak baik-baik saja. Perhatian datang, pujian berdatangan, dan pengakuan terasa menyenangkan. Namun seiring waktu, dampak yang lebih dalam mulai muncul. Meski jarang disadari, salah satunya adalah rusaknya citra diri. Ketika seseorang terlalu sering menampilkan dirinya tanpa batas, perlahan ia kehilangan kendali atas bagaimana dirinya dipersepsikan. Apa yang pernah ditampilkan tidak benar-benar menghilang. Jejak digital akan selalu ada, dan citra yang terbentuk sulit untuk diubah. Saat seseorang ingin melangkah ke fase hidup yang lebih serius, masa lalu seringkali datang sebagai bayangan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap pilihan meninggalkan bekas. Dampak berikutnya adalah menurunnya penghargaan yang tulus. Ketika perhatian diperoleh melalui sensasi, penghargaan yang datang pun bersifat dangkal. Orang melihat, tetapi tidak benar-benar menghormati. Mereka menikmati tampilan, namun enggan memberi kepercayaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi hubungan, baik pertemanan, pekerjaan, maupun kehidupan pribadi. Selain itu juga, ketergantungan pada validasi eksternal membuat seseorang rentan
secara emosional. Ketika sorotan berkurang, rasa cemas dan kosong mulai terasa. Kebahagiaan menjadi rapuh karena bergantung pada respons orang lain. Di titik ini banyak yang merasa lelah, namun sulit berhenti karena sudah terbiasa mengukur nilai diri dari luar. Yang paling jarang dibahas adalah dampak batin. Rasa penyesalan sering datang terlambat ketika usia bertambah dan perspektif berubah. Saat sorotan kamera meredup, yang tersisa adalah pertanyaan-pertanyaan sunyi tentang keputusan yang pernah diambil. Sayangnya, tidak semua hal bisa diperbaiki dengan mudah. Rasa malu sejatinya hadir untuk mencegah penyesalan semacam ini. Ia bukan musuh kebebasan, melainkan penjaga masa depan. Ketika rasa malu diabaikan, manusia mungkin merasa bebas hari ini, tetapi berisiko kehilangan ketenangan di kemudian hari. Dan ketenangan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan perhatian, seberapapun banyaknya. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan tentang menghakimi siapapun, juga bukan tentang merasa paling benar. Ini tentang mengingat kembali sesuatu yang pelan-pelan kita lupakan. Rasa malu bukanlah kelemahan, bukan pula penghalang untuk berkembang. Ia adalah penjaga yang bekerja diam-diam agar kita tidak kehilangan arah di tengah dunia yang semakin bising. Zaman boleh berubah, tren boleh berganti, dan cara manusia mengekspresikan diri akan terus berkembang. Namun nilai tidak seharusnya ikut tergerus. Tidak semua yang bisa dilakukan, perlu dilakukan. Tidak semua yang terlihat bebas akan membawa ketenangan. Ada hal-hal yang justru menjadi berharga karena dijaga, bukan karena dipertontonkan. Menjaga rasa malu berarti menjaga martabat, menjaga batas, dan menjaga masa depan diri sendiri. Ia mungkin tidak mendatangkan tepuk tangan, tetapi menghadirkan ketenangan, dan ketenangan adalah bentuk keberhasilan yang sering kali luput dari sorotan. Jika pembahasan ini terasa mengena, mungkin bukan karena kita sepenuhnya salah, tetapi karena kita sedang diingatkan. Diingatkan untuk kembali bertanya sebelum melangkah, untuk menimbang sebelum menampilkan, dan untuk memilih dengan lebih sadar. Semoga setelah ini, kita tidak hanya menjadi bagian dari arus, tetapi juga menjadi pribadi yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjaga, dan kapan harus berkata cukup. Karena pada akhirnya, harga diri bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita dilihat, tetapi seberapa utuh kita menjaga diri di hadapan Allah dan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.